Bab 3759. Cincin perunggu yang aneh. Saat ini, terlihat sebuah cincin perunggu menghiasi jari tangan Erik. Dia tidak hanya diseret ke area itu oleh kekuatan ruangan, tetapi entah sejak kapan jari tangannya juga dihiasi benda itu. Ukurannya tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil, terlihat sangat cocok dengan ukuran jari tangannya. Model cincin itu terlihat sederhana, dengan sedikit cahaya bersinar di dalamnya, sama seperti sebuah roh senjata yang hampir kehilangan semua reiki. Setelah diraba sesaat, suhu dari cincin itu terasa dingin, dan bagaimanapun Erik Kin berusaha, cincin itu tetap tidak mampu dilepas dari jari. Seolah-olah sudah terkunci mati di jari tangannya. Untung saja Erik Kin tidak sepenuhnya buta terhadap rapat terbesar. Dengar-dengar di dalam hutan pagi kabut, kita harus mengumpulkan sesuatu yang dinamakan energi bintang fajar, yang akan dijadikan kunci untuk masuk ke area berikutnya. Jangan-jangan, cincin inilah yang berfungsi sebagai kunci atau token yang dimaksud, kata Erik Kin sambil berpikir keras. Sudahlah, tidak pikirkan semua itu dulu, yang terpenting saat ini adalah memulihkan kultivasi. Lela Yuan dan Mulyani tidak dapat dihubungi, artinya terpisah dengan jarak yang sangat jauh. Mencari dengan cara sembarang hanya akan membuang waktu, akan lebih baik jika membenahi diri sendiri terlebih dulu. Kultivasi dalam tubuhnya memang belum pulih total. Saat berhadapan dengan pemuda berbaju hitam, dia juga sempat menggunakan satu kali ilmu tiada dua, meski semua diselesaikan dengan kecepatan tinggi, hingga tidak membuat kultivasinya jatuh lagi. Namun saat ini sekujur tubuh Erik tetap saja terasa pegal. Setelah mengumpat kata sial, Erik mengeluarkan botol arak dan mulai meneguk arak naga spiritual dengan cepat. Dia pun meninggalkan pembagian jiwa di bagian luar demi mengawasi situasi sekitar, lalu masuk ke dalam ruang memurnikan obat. Waktu terus berlalu. Setelah melakukan pemulihan dalam ruang memurnikan obat selama 3 hari, barulah Erik Kin merasa lebih baik. Meski kultivasi belum pulih hingga fase penilaian 1 penurunan, energi yang terkuras saat pelarian sebelumnya telah terpenuhi dengan baik. Proses pemulihan yang terjadi begitu cepat sungguh terbantu karena adanya arak naga spiritual. Benda itu memang luar biasa. Sayang sekali tidak mengambil lebih banyak dari ruang bendar berharga Raja Obat, kini hanya tersisa sedikit. Untung saja dia telah membeli banyak rumput ajaib dan bahan pelengkap dari tempat perdagangan, dengan begitu bisa meraciknya sendiri. Entah kapan hutan pagi kabut ini akan tutup, tidak boleh terlalu lama di sini, sudah waktunya mencari petunjuk dalam tempat ini. Lebih baik jika bisa menangkap seseorang untuk menanyakan situasi nyata di sini. Setelah kondisi tubuh mulai pulih, semangat Erik Kin pun kembali bangkit. Keluar dari ruang memurnikan obat, dia melihat ke segala arah, berencana memilih sebuah arah secara sembarang untuk mencari tahu rahasia di baliknya. Tetapi di saat inilah cincin perunggu di jari Erik Kin mendadak memancarkan cahaya. Cahaya itu datang dengan sangat tiba-tiba, tidak begitu mencolok. Di saat itu juga raut wajah Erik Kin berubah. Secara spontan dia merasa seperti ada pusaran kuat dalam cincin itu yang menyerap reiki dari dalam tubuhnya. Hanya dalam sekali nafas, reiki yang baru saja dia kumpulkan tadi telah terserap sebanyak 10%. Tetapi kekuatan itu datang dengan cepat, juga pergi dengan cepat. Setelah menyerap sebagian reiki milik Erik, kekuatan itu hilang begitu saja tanpa Erik sadari. Cincin ini bisa menyerap reiki milik kultivator. Kenapa bisa seperti ini? Kelihatannya harus menemukan seseorang yang bisa memberi penjelasan, kata Erik dengan kening mengerut. Meski dia cukup memahami rapat terbesar,
Tetapi soal cincin itu, dia sungguh tidak tahu banyak. Mungkin saja Mita Yan berencana menjelaskan padanya saat menempuh perjalanan bersama lagi. Siapa sangka setelah dirinya pergi ke kota bayangan, mereka sama sekali tidak bertemu lagi. Selama 3 jam, menyerap 10% Reiki dalam tubuhku. Jika dibiarkan terus-menerus, maka dalam waktu beberapa hari saja aku pasti mati karena cincin ini. Ataukah aturan hutan pagi kabut mengharuskanku menciptakan kunci untuk pergi dalam waktu yang tersisa? Timbul dugaan dalam hati, badan Erikin sedikit bergoyang, langsung menghilang dari pohon besar itu. Karena tahu lebih baik tidak terbang di dalam hutan pagi kabut, perjalanan selanjutnya ditempuh Erik dengan cara berjalan melewati pepohonan. Bersamaan dengan itu juga menyebarkan kerohanian untuk memeriksa gerak-gerik di sekitar. Hutan ini terlalu besar, apakah semua ini sungguh nyata? Erik merasa sudah menempuh jarak ratusan kilometer namun tak kunjung menemukan satu orang pun di sekitar, apalagi daerah sekitar penuh dengan pepohonan dan kabut tipis, seolah tidak terlihat perubahan apapun. Teringat karya Master Mulia Galaksi, Erikin mulai mencurigai tempat itu sebagai salah satu wilayah rahasia. Tetapi secara mendadak terdengar desas-desus di depan. Erikin langsung melihat ke arah suara berasal. Suara di depan terdengar cukup ramai. Dan seperti sedang terjadi pertarungan, suara Reiki pun terdengar berbenturan. Menghilang dari tempat semula, Erikin kini berjongkok di sebuah semak-semak untuk mengamati kejadian itu. Kalian jangan menindas keterlaluan. Energi bintang fajar yang dijanjikan sebelumnya sudah diberikan pada kalian, tetapi kalian masih saja mengejar dan ingin membunuh kami. Perkataan kalian sungguh tidak bisa diandalkan. Di sebuah hutan di depan Erikin, belasan bayangan terlihat berpindah tempat dengan cepat. Yang berlari di depan adalah 2 pria dan 1 wanita. Mereka berteriak sambil berusaha keras menangkis ilmu sihir yang terus mengejar dari belakang. 3 orang pemuda memiliki kultivasi fase penilaian 1 penurunan, dan saat ini terlihat sudah penuh dengan luka. Hawa dalam tubuh mereka pun melemah, bisa dipastikan energi mereka terkuras sangat banyak. Sedangkan di bagian belakang, ada 8 kultivator yang mengejar tanpa nyerah. Orang-orang itu berbaju hitam, dengan ekspresi wajah tersenyum dingin dan kejam, terlihat sangat arogan. Hehe, 3 teman seiman dari Lembah Bintang, jangan salahkan kami tidak menepati kata-kata, semua ini karena kalian menepati janji terlalu lama. Jika dari awal kalian setuju untuk menyerahkan energi bintang pagi, aku pasti akan melepaskan kalian. Pemimpin pasukan dari Villa Lixing adalah seorang pria kekar berkepala botak yang menggenggam pedang hitam di tangan. Mendengar teriakan pemuda di depan, dia sama sekali tidak marah, sebaliknya malah tertawa lepas. Tetapi sekarang, kalian sudah menghabiskan banyak waktu kami, setengah bagian energi bintang pagi tidak lagi cukup. Selesai berkata, terlihat ekspresi rakus dalam mata pria kekar itu. Tapi, aku juga bisa memberi kalian 1 kali kesempatan, asalkan kali ini kalian menyerahkan semua energi bintang fajar yang ada, aku akan lepaskan kalian. Jika tidak, jika sampai kalian terkepung, semua anggota akan dieliminasi secara paksa. Kakak seperguruan, jangan dengarkan bualan dia, sekalipun kita serahkan semuanya, mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Dari arah depan, satu-satunya kultivator wanita mengingatkan pemuda yang berlari bersamanya. Benar, sampai mati pun tidak akan menyerah, bertarung saja dengan mereka, kata seorang murid lainnya sambil menggigit gigi. Raut wajah pemuda itu menjadi semakin kacau, kedua mata penuh ekspresi bimbang.
Bagaimana mungkin dia tidak mengerti logika di balik perkataan kedua orang itu? Villa Lixing memang termasuk salah satu kekuatan menakutkan layaknya pelatihan sihir. Jika sampai terkepung, diskusi dengan mereka sama saja dengan diskusi dengan harimau buas. Sebelumnya mereka hanya menyimpan sedikit harapan dan mencoba, namun kini kelihatannya pasukan musuh sama sekali tidak bisa diajak kompromi. Sayangnya, Lembah Bintang hanyalah sebuah klan kecil. Kini hanya mereka bertiga yang berhasil masuk ke dalam hutan pagi kabut. Jika semua tereliminasi, Lembah Bintang pun tidak akan mendapatkan apapun dari rapat terbesar, sama saja dengan mengecewakan harapan Master Guru. Berpikir demikian, terlintas ekspresi berbeda dalam mata pemuda itu. Bagaimanapun caranya, harus perjuangkan harapan klan mereka. Dia pun tahu apa yang harus dilakukan. Bersambung.